Pesan penipuan yang masuk ke ponsel Anda pasti berasal dari suatu tempat, dan sebagian besar di antaranya dilacak kembali ke satu negara yang sama. Negara itu baru saja memutuskan bahwa orang-orang yang menjalankan operasi tersebut bisa menghabiskan sisa hidup mereka di dalam penjara. Parlemen Myanmar yang didukung militer mengesahkan rancangan undang-undang anti penipuan daring pada hari Selasa. Undang-undang pertama yang diberlakukan di bawah Presiden Min Aung Hlaing. Menurut naskah rancangannya, penipuan kripto diancam hukuman 10 tahun penjara hingga penjara seumur hidup. Bila kekerasan, penyiksaan, atau penahanan tidak sah dipakai untuk memaksa seseorang bekerja dalam penipuan daring, hukumannya berkisar dari 10 tahun sampai hukuman mati, dan hukuman mati menjadi wajib ketika perlakuan itu menyebabkan kematian. Sejumlah wilayah Myanmar telah berubah menjadi pusat penipuan berskala industri, tempat korban perdagangan manusia dipaksa menjalankan penipuan asmara dan investasi terhadap orang di seluruh dunia. Naskah final dan tanggal mulai berlakunya masih belum diumumkan hingga hari Rabu, sehingga rincian hukumannya masih mengacu pada rancangan bulan Mei. Sebuah platform pinjaman kripto pernah membekukan rekening nasabahnya lalu ambruk, membawa serta seluruh tabungan mereka. Pada hari Selasa, 4 tahun kemudian, nasabah itu akhirnya menerima sesuatu yang benar-benar bisa dijual. Ionic Digital, penambang Bitcoin yang dibangun dari aset kebangkrutan Celsius Network, mulai diperdagangkan di bursa Nasdaq dengan kode IOND. Para kreditur Celsius sebelumnya sudah menerima sekitar 37 juta saham Ionic lewat rencana restrukturisasi yang disetujui pengadilan, tetapi sampai pekan ini belum ada pasar untuk menjualnya. Hari pertamanya tidak mulus. Nasdaq menetapkan harga acuan $53 per saham. Saham dibuka di bawahnya pada $50, lalu ditutup pada $62,9, sehingga nilai perusahaan mendekati $2,8 miliar. Pencatatan dilakukan secara langsung, sehingga perusahaan tidak menghimpun dana baru. Dan bisnis yang kini dimiliki para kreditur itu nyaris tidak lagi menambang Bitcoin, karena penyuan pusat data menghasilkan $44 juta kuartal lalu, sementara pendapatan menambang anjlok 82%. Zcash ada untuk menyembunyikan rincian siapa membayar siapa. Privasi yang sama itu membuat ketika muncul celah yang bisa memungkinkan pemalsuan koin, tidak ada seorang pun yang mampu memeriksa apakah celah tersebut pernah dipakai. Peneliti keamanan Taylor Hornby menemukan kesalahan itu di Orchard, kumpulan dana yang menyimpan saldo terlindung milik Zcash, dan celah itu sudah ada di sana selama 4 tahun. Pengembang merilis tambalan darurat pada bulan Juni, tetapi karena transaksi terlindung memang sengaja menyembunyikan isinya, tidak ada cara membuktikan pasokan koin masih jujur. Pada hari Selasa, Zcash mengaktifkan pembaruan bernama Ironwood. Pembaruan itu memensiunkan Orchard, sekitar 3,7 juta Zcash senilai hampir $1,7 miliar, lalu memindahkan pengguna ke kumpulan baru dengan gerbang putar yang tidak mengizinkan koin keluar dari kumpulan lama melebihi jumlah yang terbukti masuk. Para peneliti juga merampungkan bukti terverifikasi mesin bahwa desain baru tidak bisa mencetak pemalsuan tersembunyi, jaminan yang tak pernah ada sebelumnya. Subscribe sekarang